Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita adalah konsep dasar graf. Graf itu berasal dari peristiwa yang terjadi di kota Koningsberg, yaitu di kota Koningsberg itu ada aliran sungai namanya Sungai Pregel yang memisahkan dua daratan A dan B, dan juga dua pulau C dan D. Dua daratan ini dihubungkan dengan 7 jembatan. Ada jembatan yang menghubungkan antara pulau C dengan daratan A, ada 2 jembatan. Yang menghubungkan antara daratan C dengan antara daratan B dengan pulau C juga 2 jembatan. Kemudian antara pulau C dan D juga ada 2 jembatan. Masalahnya adalah dapatkah seseorang berangkat dari suatu tempat? Dapatkah seseorang berangkat dari suatu tempat melalui setiap jembatan tepat 1 kali dan kembali ke tempat semula? Lama permasalahan ini dalam waktu yang bertahun-tahun tidak terselesaikan oleh masyarakat Koningsberg. Tidak terselesaikan. Lalu muncullah seorang ahli matematika dari Swiss yang bernama Euler. Dia menggambarkan situasi ini dengan merepresentasikannya daratan serta pulau sebagai titik. Ini daratan A, daratan B, pulau C, dan pulau D. Kemudian jembatan itu digambarkannya sebagai sisi. Kita lihat bahwa ada 2 jembatan yang menghubungkan antara A dan C, ada 2 jembatan yang menghubungkan antara B dan C, kemudian ada 1 jembatan yang menghubungkan C dan D, ada 1 jembatan yang menghubungkan antara A dan D, begitu juga B dan D. Nah, dengan menggambarkan situasi permasalahan yang bertahun-tahun tidak terselesaikan, maka masalah itu menjadi lebih mudah dipahami. Ini yang menyelesaikannya adalah Euler, ahli matematika Swiss. Pada tahun 1756, 1700-an. Kemudian inilah yang menjadi awal dari munculnya teori graf. Berbagai persoalan selanjutnya bisa digambarkan melalui graf. Misalnya ada masalah lain, masalah 1 misalnya, masalah 1 ada masalah 1. Ini masalah yang muncul di awal di teori graf. Kemudian ada masalah 1, ini terkait rute penerbangan. Rute penerbangan. Misalnya di dalam rute penerbangan ini kita gambarkan, misalnya ini adalah dari Padang, kemudian ini Medan, Palembang misalnya. Ini Pekanbaru. Ini Aceh. Di sini ada penerbangan langsung dari Padang ke Medan, maka kita hubungkan dengan sisi. Ada penerbangan langsung dari Padang ke Palembang, dari Padang ke Pekanbaru, dari Palembang ke Aceh, dari Medan ke Aceh, Medan ke Palembang, Palembang ke Pekanbaru. Nah, di sini kita lihat bahwa ini artinya ada penerbangan dari Padang ke Medan langsung, dari Padang ke Pekanbaru, dari Padang ke Palembang, dari Medan ke Aceh.
Aceh, tapi tidak ada penerbangan langsung dari Padang ke Aceh. Itu artinya. Lalu persoalan kedua, misalnya masalah kedua, bentuk ini juga merupakan gambaran dari graf. Masalah satu, ini juga gambaran dari graf, ini adalah sejarah awal graf. Masalah kedua, misal dalam sebuah ruangan terdapat 5 komputer. Sebut saja komputer itu A, B, C, D, dan E. Lalu aliran informasi terjadi pada komputer A, dan B, komputer B dan C, lalu komputer C dan D, dan komputer D dan E. Nah, kondisi ini juga kita bisa gambarkan dengan graf, yaitu ini komputer A, ini B, komputer A, komputer B, ini komputer C, ini komputer D, lalu ini E. Nah, situasi ini juga merupakan gambaran dari graf. Masalah berikutnya, saya ingin melihatkan kepada Anda bahwa banyak persoalan yang dapat kita gambarkan dengan graf. Masalah ketiga, misalnya sebuah daerah memiliki 7 kenegarian. Misalnya sebuah kecamatan lah ya. Sebuah kecamatan terdiri dari 7 kenegarian. Yang jaraknya saling berjauhan dan sangat terisolir, sehingga tidak ada jaringan telekomunikasi antar kenegarian tersebut. Kita misalkan kenegariannya itu adalah D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Maka di situasi ini bisa kita gambarkan. Kita andaikan kenegarian itu adalah titik D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Nah, tadi dikatakan tidak ada jaringan telekomunikasi antar kenegarian tersebut. Artinya tidak ada hubungan antar titik-titik yang ada pada representasi ini. Tidak ada hubungan antara D1, D2, D2, D3, dan seterusnya. Nah, ini juga adalah graf. Ini juga merupakan graf. Berikutnya akan kita lihat dari 3 situasi ini. Dari 3 situasi itu kita melihat ada kesamaan permasalahan. Kita melihat bahwa di setiap situasi selalu ada titik. Di sini di masalah 1 ada titik, ada sisi. Di masalah 2 juga ada titik, ada sisi. Di masalah 3 hanya ada titik. Nah, dari situ kita dapat membuat pengertian graf. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa graf adalah suatu representasi yang memuat 2 himpunan titik. Himpunan titik itu kita sebut VG.
dan memuat dua himpunan, yaitu itu di sini ya, yaitu himpunan titik dan himpunan sisi EG, himpunan sisi EG yang elemennya merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik di VG. Satu hal yang perlu Anda ingat bahwa himpunan titik VG ini tidak boleh kosong. Sementara kalau kita lihat di sana di masalah 3, himpunan sisinya kosong. Jadi graf itu adalah suatu representasi yang memuat dua himpunan, yaitu himpunan titik VG yang tidak kosong, dan himpunan sisi EG yang elemennya merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik di VG. Kita lihat misalnya untuk masalah 2 ini. Masalah 2, untuk masalah 2 VG-nya adalah sama dengan A, B, C, D, dan E. Sementara EG-nya, himpunan sisinya adalah AB, BC, CD, dan DE. Sedangkan untuk masalah 3, himpunan titiknya adalah D1, D2, masalah 3. Masalah 3, VG-nya adalah D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Sedangkan EG-nya adalah himpunan kosong karena tidak ada sisi pada masalah 3. Selanjutnya dari situasi ini kita perhatikan kalau G adalah graf, misalkan G adalah graf dengan himpunan titik, G adalah graf dengan himpunan titik VG dan himpunan sisi EG, maka graf G itu sama dengan G VG, V, E. Nah, biasa ditulis seperti itu. Elemen pada himpunan titik, VG biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, A, B, C, dan seterusnya, atau dengan V1, V2, V3 sampai Vn, di mana N adalah banyak titik di G. Lalu elemen-elemen pada himpunan sisi, elemen
pada himpunan sisi EG, elemen-elemen pada himpunan sisi EG ditulis sebagai pasangan dari titik-titik di VG yang membentuk sisi tersebut, atau ditulis dengan huruf kecil E1, E2 sampai ES, di mana S menyatakan banyak sisi, di graf G. Sebagai contoh misalnya ini graf misalkan ini adalah graf G1. Titik-titiknya ini V1, V2, V3, V4, V5. Jadi VG sama dengan V1, V2, V3, V4, V5. Lalu EG bisa kita tulis EG-nya adalah EG sama dengan V1, V2, V1, V3, V2, V3, V2, V4, V2, V5, V3, V4, V3, V5, V4, V5. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau EG sama dengan, kita bisa memberi nama ini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Kita bisa memberi nama E1, E2, E3, E4, E5, E8. Jadi penulisan sisi bisa kita tulis pasangan titik yang membentuk sisi tersebut, atau memberi nama sisi dengan huruf E kecil dan memberi nomor di situ. Selanjutnya kita misal E itu adalah sisi yang dibentuk oleh V1, V2 misalnya. Misalkan E ada sisi yang dibentuk oleh V1 dan V2, merupakan sebuah sisi di graf G. Maka E disebut terhubung atau
join ke titik P1 dan P2, dan titik P1 dan P2 adalah adjacent atau berhubungan. Titik sisi E join ke titik P1 dan P2, dan titik P1 dan P2 adalah berhubungan atau adjacent. Sisi E juga disebut terkait atau insiden pada titik V1. Titik V1 dan titik V1 terkait ke sisi E. Nah, coba cermati lagi masalah yang kedua tadi. Cermati lagi masalah yang ada pada contoh tadi. Cermati masalah jaringan komputer tadi. Jaringan komputer. Tadi kita sudah menggambarkan bahwa A terkait dengan B, A dengan B saling terhubung, C dengan D, lalu D dengan E. Nah, kita menggambarkan seperti ini. Kita dapat menggambarnya dengan cara lain. Kita bisa menggambarkannya, ini tadi, kita bisa menggambarkan situasi ini menjadi A, B, C, D, E. Bisa digambar. Ini sama. Ini adalah graf, dua buah graf yang sama. Atau kita menggambarnya A, B, C, D, E. C, D, E. Nah, tiga situasi ini adalah gambar dari graf yang sama. Gambar dari graf yang sama. Jadi, meskipun penyajiannya berbeda, yang perlu diperhatikan dalam sebuah graf adalah keterkaitan satu titik dengan titik yang lain. Bagaimanapun kita cara menggambarnya, dia tidak akan mengubah situasi. Yang pasti A terkait dengan B, di sini juga A terkait dengan B, B terkait dengan C, C terkait dengan D, D terkait dengan E. Demikian juga di graf yang ketiga, A terkait dengan B, B terkait dengan C, C ya di sini ya, C, D terkait dengan C, C terkait dengan D, ini D, D terkait dengan E. Jadi ketiga graf ini menggambarkan situasi yang sama. Artinya, yang harus Anda ingat bahwa di dalam graf, bagaimana menggambar graf itu tidak harus sama. Dia dapat saja berbeda, seperti yang di situ. Dia menggambarkan graf yang sama atau situasi yang sama, tapi penyajiannya berbeda-beda. Ingat sekali lagi bahwa yang penting adalah memperlihatkan keterkaitan antara titik dan sisi. Berikutnya kita lihat beberapa istilah di dalam graf. Misal E itu adalah E menghubungkan seperti yang tadi, E menghubungkan P1 dan P2. Maka titik P1 dan titik P2 disebut titik ujung dari E. Titik ujung dari sisi E. Sebuah
Sebuah sisi yang memiliki titik ujung yang sama, sebuah sisi yang memiliki titik ujung yang sama disebut loop atau gelung. Sebuah sisi yang memiliki titik ujung yang sama disebut loop atau gelung. Dua atau lebih sisi yang menghubungkan dua titik yang sama disebut sisi rangkap. Disebut sisi rangkap. Contohnya, misalkan ini V1, V2, V3, V4, V5, lalu sisi-sisinya kita beri nama E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Kita lihat bahwa E2 dan E3 merupakan sisi rangkap. Ini E2, E3 itu adalah sisi rangkap karena dia menghubungkan dua titik yang sama-sama menghubungkan V1 dan V3. Sedangkan E4 itu adalah loop. Kenapa E4 loop? Karena dia dari titik ujungnya adalah V2 lalu ke V2 lagi. Jadi E4 ini adalah loop. Berikutnya, kita lihat derajat titik. Derajat suatu titik V di G adalah banyaknya sisi yang terkait ke titik V di G. Derajat minimum graf G, dilambangkan dengan delta G adalah minimum. Derajat satu titik V di G adalah banyaknya sisi yang terkait ke titik V di G, dilambangkan ada yang tertinggal dV. Derajat minimum graf G dilambangkan dengan dG, yaitu minimum dV, di mana V elemen VG. Kemudian derajat maksimum graf G dilambangkan dengan delta besar G, yaitu maksimum dV, V elemen VG.
sama. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, kita lihat contoh itu, maka dV1 sama dengan dV1 sama dengan 3, dV2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena loop dihitung 2 kali untuk derajat. Jadi dV2 itu 5, dV3 4, dV4 3, dV5 3 juga. Nah, kalau kita lihat di sini, derajat maksimumnya ada di dV2, sementara derajat minimumnya tidak ada yang minimum karena ada 3 yang sama. Maka derajat maksimumnya 5, derajat minimumnya 3. Yang mana saja itu bisa. Lalu berikutnya adalah banyaknya anggota himpunan titik. Banyaknya anggota himpunan titik di G itu disebut order dari G. Banyaknya anggota himpunan sisi, banyaknya anggota himpunan sisi di G itu disebut dengan size atau ukuran. Jadi, jika sebuah graf memiliki G memiliki n titik, graf G memiliki n titik dan m sisi, maka dapat ditulis G N M. Artinya ini G memiliki n titik dan m sisi. Kemudian titik yang berderajat 0 di G, sebuah titik yang berderajat 0 di G, derajat 0 itu disebut dengan titik terasing. Atau isolated effect. Titik yang berderajat 1 itu disebut titik ujung atau titik pendan. Ujung atau titik pendan. Contohnya
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Nah, di sini yang merupakan titik terasing yaitu V3. Perhatikan, V3 tidak mempunyai sisi yang terkait, artinya dia berderajat 0, tidak ada sisi yang terkait pada V3. V3 itu adalah titik terasing. Sementara V7 itu adalah titik ujung atau titik pendan. Atau titik pendan. Anda perhatikan ketika kita menghitung derajat, perhatikan ketika kita menghitung derajat, misal di sini kita menghitung derajat V1. V1 itu 3. Kita menggunakan E2, E3, E1. Lalu ketika kita menghitung derajat V3, kita kembali menggunakan E2, E3. Ketika kita menghitung derajat V2, kita juga menggunakan E1. Dari sini terlihat bahwa ketika kita menghitung derajat sebuah titik, kita menggunakan setiap sisi itu sebanyak 2 kali. Kita menggunakan sisi dalam perhitungan itu 2 kali. Maka muncul sebuah teorema. Jadi saya ulangi, ketika kita menghitung derajat semua titik ini, kita menggunakan setiap sisi sebanyak 2 kali. Sehingga muncul yang namanya lema jabat tangan. Lema jabat tangan. Nah, lema jabat tangan itu bunyinya untuk setiap graf G, berlaku sigma dV, jumlah derajat titik di D, di mana V itu elemen VG, itu sama dengan 2 EG. EG ini adalah banyaknya sisi di D. Kita lihat yang contoh ini misalnya. Jumlah derajat titiknya 3, 5 ditambah 4, 15 ya. 3, 5, 8, 12, 15 tambah 3, 18. Ya. 3, 5, 8 tambah 4, 12 tambah 3, 15 tambah 3, 18. Di contoh ini sigma dV itu sama dengan 18 untuk graf ini. Lalu kita hitung sisinya. Sisinya ada 9. EG-nya EG sama dengan 9. Jadi benar bahwa sigma dV itu sama dengan 2 EG. Jadi benar. Itu contoh yang itu. Kita bisa lihat contoh yang lain. Ini kan graf tidak sederhana. Kita lihat contoh yang lain. Kita ambil contoh yang lain. Ini V1, V2, V3, V4, V5. Maka sigma dV-nya sama dengan 2 V1 tambah 4 V2 tambah 4 V3 tambah 3 V4
tambah 3V5. Sigma DV-nya 10, 16. EG-nya, EG kita lihat 1, 2, untuk mudah kita beri nama E5, E6, E7, E8. Nah, E8 ada 8. Ada 8. Nih, 8. Jadi sigma DV sama dengan 2 EG. Benar. Anda bisa lihat contoh yang lain, cek di graf-graf yang lain. Apakah memang selalu sama dia? Lema jabat tangan ini. Akibat. Lema akibat bunyinya banyaknya titik berderajat ganjil pada suatu graf. Banyaknya titik berderajat ganjil pada suatu graf adalah genap. Ini akibat dari lema jabat tangan. Kita buktikan, apakah betul bahwa banyaknya titik berderajat ganjil pada suatu graf itu adalah genap. Kita akan buktikan. Oke. Kita misalkan W adalah himpunan. Misalkan W adalah himpunan titik berderajat genap di G. Di G. W adalah titik berderajat genap di G. Lalu U adalah himpunan titik berderajat ganjil. U himpunan titik berderajat ganjil. Nah, berdasarkan lema jabat tangan, sigma DV itu sama dengan 2 EG. Sigma DV ini V elemen VG. Nah, sigma DV itu sigma DV untuk V elemen VG itu sama dengan sigma W elemen WG itu DW ditambah sigma DU U elemen U G itu sama dengan 2 EG. Itu terjemahan dari lema jabat tangan. Kita tahu tadi bahwa dari lema ini, berdasarkan lema, dari lema kita ketahui dari sini berarti genap, ya. Sigma DV itu genap. Kita tahu sigma DV genap. Lalu ini genap. Lalu ini juga, ini genap, ini genap. Ini genap. Ini genap tadi ya. Berarti kalau ini genap berarti sigma DU berarti sigma DU U elemen UG harus genap. Harus genap. U adalah DU adalah ganjil. DU ganjil. Maka banyaknya DU, banyaknya U, banyak U harus
genap. Sehingga terbukti bahwa banyaknya titik berderajat ganjil adalah genap. Banyak titik berderajat ganjil adalah genap. Dan itu nanti masalah lemma jabat tangan serta teorema akibat akan banyak soal terkait ini. Nanti Anda coba cari soal-soal terkait itu karena banyak persoalan yang dapat diselesaikan dengan lemma jabat tangan. Kita akan lihat topik berikutnya. Sebelumnya kita lihat contoh dulu apakah betul bahwa banyaknya titik berderajat ganjil dalam suatu graf adalah genap.